Tunggu, seru Karin. Sudah hampir menangis lantaran panik dan merasa bersalah. Sudahlah, tidak usah merasa bersalah. Dia jatuh pingsan bukan karenamu, ucap Punji. Tapi Uma, Yonggi apa pergi? Kelam Karin, masih belum bisa merasa tenang. Ya sudah, ya kita susul mereka. Kita cari klinik dekat sini. Karin mengangguk setuju. Dokter Choi bilang kalau ia mengalami dehidrasi, juga kekurangan nutrisi akibat dari morning sickness yang ia alami beberapa hari terakhir ini. Untuk sekarang ini memang masih terpantau aman, tapi tentu saja kondisi semacam ini tak bisa dianggap sepele. Kedepannya Dr. Choi meminta kalian bisa diberikan perhatian lebih guna meminimalisir kejadian hari ini tak akan terulang lagi. Karena memang susah sekali untuk makan, mereka mengikuti saran dari Dr. Choi agar kalian dirawat di rumah sakit untuk sementara waktu, kemungkinan 3-5 hari ke depan. Terima kasih Yonggi sih, tadi aku sempat panik saat istriku mengabari Yen pingsan di toko. Untungnya sudah dibawa ke rumah sakit duluan, ucap Jungkook. Yonggi menanggapi ucapan Jungkook dengan anggukan. Tidak perlu merasa sungkan, yang aku lakukan saat ini bukan apa-apa dibandingkan dengan yang sudah ia lakukan pada keluargaku. Dia sudah banyak dan sering sekali membantuku. Minji sudah tahu masalah ini dan tak merasa heran karena Yan dan Taehyung memang sebaik dan sepeduli itu pada orang di sekitar mereka. Oh iya, kalau boleh tahu yang sakit apa? Perkara ini aku melihat dia selama itu, padahal selama mengenalnya, yang aku tahu ya gadis yang kuat. Sesakit apapun itu tak akan bisa membuatnya sampai jatuh pingsan, ucap Yonggi. Masih ingat saat masih zaman awal-awal mereka masuk universitas dulu. Keduanya naik motor boncengan dan menabrak tiang lampu jalanan karena Yonggi menghindari nenek yang sedang menyeberang. Padahal Yana terlempar, tapi jatuh Yonggi yang bangun-bangun sudah berada di rumah sakit. Kasih banyak menderita lecet, tapi berkata baik-baik saja dan masih bisa menahan rasa sakitnya. Intinya Junghyun yang Yonggi kenal adalah sosok yang kuat sejak dahulu kala. Tadi Cucu bilang dia mengalami dehidrasi juga kekurangan nutrisi, jawab Jungkook. Memang akhir-akhir ini sedang susah untuk makan karena masih berada di trimester pertama, tambah Minji. Begitu, aku memimpi sembari mengangguk paham. Tapi saya dipungkiri mendengar kabar Yan dan Taehyung yang akan punya anak. Yonggi sebenarnya merasa iri. Dia dan kaum sudah lama menikah, tapi belum mendapatkan keturunan. Sementara Yan yang baru saja menikah langsung diberikan kepercayaan itu. Kalau saja kaum bisa segera hamil, mungkin sifat Unji bisa berubah menjadi baik seperti sejak kala. Karena yang Unji inginkan dari dulu hanya seorang cucu. Mungkin belum terlambat bagi Yonggi dan kaum untuk berjuang demi bisa mendapatkan momongan. Setidaknya mereka harus mencoba terlebih dahulu sebelum semuanya terlambat. Saat itu juga Yonggi merasa kembali memiliki semangat untuk berbagi hubungan mereka yang sudah berada di ujung tanduk. Selama ini Yonggi baru menyadari kalau kaum sudah berjuang sendirian, sementara Yonggi hanya diam sembari menunggu hasil. Tanpa ada rasa sabar, melainkan hanya tuntutan. Juga tuduhan tak berdasar jika bulan demi bulan telah mereka lalui hanya untuk melihat atas kehamilan yang menunjukkan 1 kali saja. Anugerah itu belum juga datang pada mereka. Tuhan pasti tahu jika memang belum saatnya. Karena Tuhan takkan sudi menitipkan salah satu malaikat kecilnya di dalam sebuah keluarga yang berantakan. Untuk saat ini Yonggi bisa memulainya dengan memperbaiki semuanya terlebih dahulu. Aku akan pamit sekarang. Salam untuk Junghyun. Semoga cepat merasa mendingan, ucap Yonggi. Baik, Pak Jungkook. Salam juga untuk Taehyung. Selamat menjadi calon bapak dan mama untuk mereka berdua, tambah Yonggi. Sekali lagi terima kasih. Nanti pasti akan kita sampaikan salam darimu untuk mereka, ucap Minji sebelum Yonggi pergi. Minji bilang ia akan masuk ke dalam kamar rawat yang sembari menemani Domi dan Nara di sana.
Sementara itu Jungkook masih bertahan di koridor rumah sakit. Min juga memintanya untuk mengembalikan kabar mengenai kondisi pada Taehyung. Itu sebabnya sekarang Jungkook tengah melakukan panggilan pada nomor ponsel Taehyung. Ya Kuki, honey bunny sweetie strawberry. Ada apa gerangan? Tumben kamu nelponku setelah kemarin mengancam akan memblokir nomor ponselku. Kau pasti rindu padaku kan? Cepat mengaku saja. Mengocehlah hingga puas sebelum wajahmu menjadi tangisan sebentar lagi. Najis sekali aku merindukanmu. Kau selalu seperti ini ya, enggan mengaku. Sudah jelas saja pada perasaan sendiri. Sebab sekali aku mendengarmu berbicara. Kalau bukan Mami Junghyun, aku tak akan sudi bicara denganmu. Ada apa? Kenapa dengan isi cintaku? Bisakah aku bicara dengannya? Sebentar saja. Dia bahkan tak mau mengangkat telepon dariku. Salah sendiri kau bodoh. Iya, aku bodoh, puas. Kalau kau masih mengoceh terus, aku benar-benar tak akan mau bicara denganmu. Akan aku matikan sambungan teleponnya. Cuma kalau sudah tak tahan dengan kelakuan saudara kembarnya memang suka main ancam anaknya. Iya, tidak, aku akan diam mulai sekarang. Makanya jangan cerewet, aku mau memberikan kabar penting, tapi kau jangan merasa terkejut. Apa, ada apa? Kedengaran sekali dari suara kalau Taehyung sudah tampak resah di sana. Karena ucapan Jungkook memicu pikiran buruk. Junghyun, kenapa ada apa dengan istriku? Saat Taehyung semakin terdengar panik di sana, juga menghela nafas dalam-dalam. Aku memang harus banyak-banyak bersabar kalau bicara dengan orang modelan seperti Kim Taehyung. Patinya. Tadi pingsan di Eman Jesus. Taehyung, kau masih berada di sana kan? Tak lama setelahnya, terdengar sebuah isakan diri di sana. Jungkook, kau menangis? Semuanya benar-benar menangis, tapi masa ya? Aku tidak percaya bisa jadi itu hanya sekedar air mata buaya. Badan Jungkook sedang dalam mode surut. Kuki aku, ini semua salahku kan? 40% salahmu, 100% kesalahanku. Taehyung tetap saja ngeyel meskipun Jungkook sudah berkata padanya, ya sudah terserah kau saja. Yan pasti kepikiran karena aku pergi begitu saja dan tak mendengarkan larangannya. Asal kau tahu saja Jungkook, sampai detik ini Yan masih sangat marah padaku. Kalau masalah itu aku sudah tahu. Tapi dokter Choi bilang bukan karena masalah itu kok, jadi kau jangan terlalu percaya diri. Lantas apa? Kenapa? Bagaimana keadaan istriku sekarang? Aku ingin bicara dengan Yan, tolong berikan ponselmu padanya. Kondisi Yan saat ini masih membutuhkan banyak istirahat, masih belum boleh diganggu. Najis yang berada di dalam bersama dengan apa dan mama mertuamu. Tapi aku tidak ikut campur ya. Nanti kau jelaskan sendiri masalah ini pada mertuamu. Kenapa kau tidak ada di saat keadaan Yan seperti ini? Aku tidak mau namaku jadi jelek gara-gara membelamu. Tolong kurang-kurangi menyusahkan hidupku. Baiklah, aku paham, tapi keadaan istriku sudah baik-baik saja kan? Calon aku juga, bagaimana keadaannya? Saat ini mereka sudah baik-baik saja. Morning sickness yang Yan alami memang sedang parah-parahnya, sampai diagnosa dehidrasi dan kurang nutrisi. Dokter Choi bilang sekarang masih terpantau aman, tapi kedepannya hal semacam ini diharapkan tak akan pernah terjadi lagi. Ya Tuhan, aku memang tidak becus. Memang sudah sejak dari dulu malah. Bagaimana mungkin kau baru menyadarinya sekarang? Itu sebabnya cepatlah pulang. Masalah Changmi, langsung lupakan saja. Sudah sampai di sana juga kan? Kalau dia sampai nekat kembali lagi kemari, giliran aku saja yang mengantarnya pulang. Sekarang tidak usah kembali di Fes. Aku akan membawanya pergi ke kutub utara agar ia bertemu dengan beruang kutub di sana. Kau sekali menghadapi wanita itu.
Untuk sementara, aku titip istri dan jalan aku padamu. Tolong jaga mereka sampai aku kembali. Aku benar-benar minta tolong padamu juga. Iya, aku mengerti. Tanpa kau minta, pasti aku tetap akan jaga. Karena aku seorang suami yang peka, tidak sepertimu. Otak punya, tapi jarang dipakai. Hina terus saja mumpung aku sedang dalam mode lapang dada menerima segala caci dan maki. Kau ini memiliki saudara hanya sebiji, bukannya disayang-sayang, tapi malah dinistakan. Sudah terlanjur malas, percuma juga menghinamu. Karena apa? Sekali bodoh, tetap saja bodoh. Baiklah Jungkook, aku sudah hampir sampai ke bandara. Akan aku matikan sambungan teleponnya. Terima kasih sudah memberikan kabar ini padamu. Cukup ternyata masalahnya sudah tak sambung lagi dengan Taehyung di sana. Seketika itu juga ia bisa bernafas lega. Hampir saja telingaku terkontaminasi ucap Jungkook sebal. Makan dulu ya, Mas Wahbi. Pujuk arah ketika hari sudah hampir menjelang malam dan kondisi yang secara perlahan sudah berangsur membaik. Ia menghilang pulang di sana. Aku merasa mual lemah. Kepalaku juga masih terasa pusing. Makan sedikit saja, kasihan calon cucu apa. Dari tadi pagi belum sempat diberi makan dan mengikut membujuk. Sudah dari kemarin panik sebenarnya Papa Jung, tutup Minji. Tommy dan Naranya bisa menatap Yen dengan pandangan khawatir. Dulu rata sampai seperti ini saat tengah mengandung Yen. Jadi ia tak tega melihat sang anak yang masih terbaring lemas di atas raja pasien. Katakan saja kau ingin makan apa, biar aku belikan apapun itu yang kau mau. Cukup ikut menawarkan. Mau kue ikan, kue beras, ayam goreng, topoki, jajangmyeon, hotdog, donat, bubur, es krim. Cukup papa selayan. Baru namanya saja aku sudah merasa mual. Cukup sekarang memasang ekspresi tak percaya. Segitunya. Aku tidak bohong. Tidak tahu kenapa, tapi saat aku menyebutkan nama-nama makan tadi, ada aroma makanan tersebut yang lewat di hidungku. Aku tidak suka dan justru merasa mual sosial. Anu apa? Panggil Minji. Ya kenapa? Balas Jungkook. Aku mau makan hotdog yang manis dengan isian beraneka macam biji-bijian. Pasti rasanya enak sekali. Aku sudah ngiler membayangkannya. Dia sedang berada di fase makan apa saja sudah terasa enak, tapi memang Minji cenderung lebih suka dengan makanan manis akhir-akhir ini. Kalau dari sini kita beli ya, ucap Jungkook mengerti kemauan sang istri. Iya, apa bahas Minji. Datang seperti ini menjadi tak tega, aku marah. Aku baik-baik saja, Oma. Aku baru menyadari jika perjuangan seorang ibu ternyata tidak mudah. Aku minta maaf jika selama ini sudah menyusahkan Oma dan apa, ucap Yen. Kami sudah hampir menangis di sana. Dia memang sosok kakak berhati lembut. Kau tidak pernah menyusahkan apa dan Oma. Justru kami sangat bersyukur bisa memilikimu sebagai putri kita. Benar kata apa, pokoknya sekarang harus semangat. Mau cepat pulih juga, kasihan calon cucu Oma. Pasti jadi ikut sedih juga kalau maminya sakit begini, ucap Ara. Aku ini pada Taehyung apa yang sudah mulai menangis. Dia kapan pulangnya? Memangnya serius akan pergi selama seminggu. Aku marah dan merasa kesal, tapi kangen juga. Kenapa aku jadi berempat begini sekali? Aku jadi ingin ikut menangis juga kan, Minji. Tommy dan Nara tak bisa komentar apa-apa. Mereka sudah tahu semua ceritanya dari Jungkook dan tak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu Taehyung pulang. Ya ampun Yana, tidak perlu menangisikin Taehyung. Rugi sekali jatuh Jungkook. Mendengar ucapan Jungkook bukannya merasa tenang, Yan malah semakin menangis. Apa ini merasa suasana saja? Sudah berikan saja. Apa salahnya Yan pada suaminya sendiri yang Minji? Ya maaf, balas Jungkook merasa tak enak hati pada Yan.